Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan darinya fenomena-fenomena alam. Gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua, tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang mau melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu. Kalau bencana yang datangnya merata seperti kasus tsunami, banjir, longsor, apalah kira-kira yang banyak merata, kena semua orang, maka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian dengan siksaan bencana yang merata yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bukan cuma pelakunya, kalau sudah datang, maka akan datang memukul rata semua orang yang ada di lokasi itu. Dan ketahuilah bahwa Allah kalau datang siksaannya amat keras. Ya. Saudaraku seiman, apa yang terjadi sekarang di negara kita harus jadi pelajaran. Jangan tunggu semua kota di Indonesia ditimpakan musibah baru mau sadar. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Subhanallah. Pelanggaran yang terjadi di satu tempat teman-teman sekalian, baik itu lingkup kantor saja yang kecil, kalau merata maka azab akan datang merata di lokasi itu. Kalau anda tinggal di satu komplek perumahan 15 rumah, 13 rumah ahli maksiat dan itu sudah diingatkan tidak mau dengar, maka akan merata, semuanya akan kena. Ini bahaya sekali. Kecuali dalam keadaan satu anda betul-betul sudah meluruskan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengingatkan, dan itu pun dengan ikhlas, ya kita tidak ikut-ikutan dalam masalah itu, baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Dan subhanallah, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka peringatan-peringatan terlebih dahulu. Kalau mereka tidak mau dengan peringatan-peringatan itu, maka akan datang siksa yang berat. Saya sangat yakin, sebelum datang tsunami yang besar ada peringatan yang kecil. Sebelum badai yang besar longsor ada peringatan yang kecil. Pasti selalu begitu. Tapi karena tidak mau diengahkan, maka Allah hancurkan sekalian. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW kepada para sahabat, waktu itu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kami bisa binasa sementara di tengah-tengah kami orang soleh? Kata Nabi SAW, na'am, idha kathural khabath. Iya, kalau kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan, pasti semuanya rata. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang solehnya. Kalau tidak sempat amar ma'ruf nahi mungkar, itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Lalu kemudian Allah bangkitkan nanti dan dihisab amalnya sesuai dengan amal masing-masing. Jadi kalau kita berada di tempat kemaksiatan bahaya. Kapan datang musibah kita juga bisa kena di situ.